ke infrastruktur yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang dianggap bahwa banyak yang mangkrak. Kemudian Presiden Jokowi hanya gunting pita, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY dulu, dan mengatakan bahwa infrastruktur tidak terlalu penting. Nah, kok bisa sekarang ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi melalui Anies Baswedan? Ini kan kontradiktif, sangat tidak berkesesuaian antara apa yang disampaikan oleh ketua umumnya dengan apa yang disampaikan oleh elit partainya. Jangankan ingin meneruskan apa yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, Anies Baswedan justru mengacak-acak apa yang semua sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dulu saja pada waktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI, kita ingat ketika Kementerian PUPR ini mencoba untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI tentang penanganan banjir, bahwa ini sebetulnya harus dinormalisasi, kemudian pengerukan sungai dan sebagainya, begini-begitu, didebat oleh Anies Baswedan, dikatakan bahwa ini tidak sesuai sunatullah. Air ini tidak boleh dialirkan ke laut melalui gorong-gorong, air harus dimasukkan ke dalam tanah. Itu yang terjadi, bikinlah sumur resapan, dan sekarang coba lihat, justru memakan korban, makan banyak anggaran, dan nggak jadi apa-apa. Itu baru masalah sumur resapan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Katanya Partai Demokrat. Nah, kalau dari Partai Demokrat sendiri, pernyataan ini sama sekali nggak bisa dipercaya. Loh iya kan? Yang menyatakan saja ini Andi Malarangeng. Dia adalah mantan koruptor yang saat ini ditarik kembali masuk ke dalam Partai Demokrat untuk menjadi elit di sana. Nah, ini kan sangat nggak bisa dipikir secara logika, secara masuk akal. Seseorang yang dulu katakan tidak padahal iya, lalu dia korupsi, kemudian sekarang sudah bebas dari kasus korupsinya, dari hukumannya, dia ditarik lagi menjadi elit Partai Demokrat. Nah, kalau sekarang kita berbicara logika, sudah seharusnya kalau misalkan orang yang sudah melakukan korupsi, kan kita nggak mungkin mau pakai lagi. Nah, ini kan ada apa? Berarti memang ada gitu, ada sesuatu yang membuat dia bisa masuk lagi menjadi elit di Partai Demokrat. Ceritanya itu begini, Partai Nasdem ini kan sempat mengutarakan menyatakan bahwa mereka ini memastikan bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan seluruh kebijakan dan juga pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menepis anggapan yang menyebutkan Anies Baswedan tidak akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo bila nantinya Anies terpilih sebagai presiden. Menurut Surya Paloh, tidak ada alasan untuk tidak meneruskan pembangunan Jokowi yang memang telah berjalan dengan baik. Surya Paloh menambahkan, dalam setiap pembangunan yang dilakukan, tentu perlu ada perbaikan, namun bukan berarti harus menghentikan pembangunan yang sudah berjalan. Nah, kalau Nasdem ini yang berbicara, sepertinya saya ada sedikit percaya sedikit, karena memang Nasdem ini ada di barisan pemerintah sekarang. Meskipun orang yang dikatakan akan meneruskan ini sangat amat gak meyakinkan. Lalu kemudian pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem ini, Surya Paloh, didukung oleh Partai Demokrat. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Andi Malarangeng di akun media sosialnya Partai Demokrat. Dia menyatakan bahwa kami sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nasdem, oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, bahwa Anies Baswedan nantinya akan melanjutkan kebijakan dari Presiden Jokowi. Yang sudah bagus akan kita lanjutkan, sementara yang kurang bagus akan kita perbaiki. Nah, ini semuanya menjadi penting dalam agenda perubahan dan perbaikan. Bisa jadi. Nah, kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh kedua partai ini membuat mereka sepertinya dikadalin oleh Anies Baswedan. Buktinya, apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan ini benar-benar sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Jangankan ingin meneruskan
apa yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Anies Baswedan justru mengacak-acak apa yang semua sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dulu saja pada waktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI, kita ingat ketika Kementerian PUPR ini mencoba untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI tentang penanganan banjir, bahwa ini sebetulnya harus dinormalisasi, kemudian pengerukan sungai dan sebagainya begini begitu, didebat oleh Anies Baswedan, dikatakan bahwa ini tidak sesuai sunatullah. Air ini tidak boleh dialirkan ke laut melalui gorong-gorong, air harus dimasukkan ke dalam tanah. Itu yang terjadi. Bikinlah sumur resapan, dan sekarang coba lihat, justru memakan korban, makan banyak anggaran, dan nggak jadi apa-apa. Itu baru masalah sumur resapan. Lalu yang kedua, beberapa waktu yang lalu dia mengkritisi masalah pembangunan IKN. Nah, padahal pembangunan IKN ini sangat penting untuk dilanjutkan Presiden setelah Presiden Jokowi. Bagaimana bisa? Lalu yang kedua, kenapa yang bikin kita nggak bisa percaya apa yang selama ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, ini yang sering sekali mengkritik kebijakan pemerintah, mulai masalah infrastruktur, kemudian juga penanganan perekonomian, pemerataan, katanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, rakyat sedang susah. Nah, ini kan yang selalu digaungkan oleh AHY di setiap kesempatan, setiap kali bertemu dengan kadernya, setiap kali berjumpa dengan masyarakat, katanya ini masyarakat sedang tidak baik-baik saja, dan selalu mengkritisi tentang infrastruktur yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang dianggap bahwa banyak yang mangkrak. Kemudian Presiden Jokowi hanya gunting pita, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY dulu, dan mengatakan bahwa infrastruktur tidak terlalu penting. Nah, kok bisa sekarang ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi melalui Anies Baswedan? Ini kan kontradiktif, sangat tidak berkesesuaian antara apa yang disampaikan oleh ketua umumnya dengan apa yang disampaikan oleh elit partainya. Jadi memang nggak bisa dipercaya. Atau mungkin kalau dibilang ingin memperbaiki sesuatu yang tidak baik, yang selama ini sudah baik dijalankan dengan baik, kemudian yang tidak baik mau diperbaiki, mungkin selama Presiden Jokowi mereka ini kan nggak bisa, mereka nggak ada di barisan oposisi, nggak ada di barisan pemerintahan. Mungkin mereka ingin memperbaiki itu, mereka ingin kembali lagi menjadi penguasa di barisan pemerintahan, dan mungkin ingin mengulang sukses di masa Presiden SBY dulu, yaitu banyaknya proyek mangkrak, dan juga korupsi berjamaah. Coba kita bayangkan, Anies Baswedan dulu menangani COVID dengan membuat tugu peti mati. Apa coba? Lalu kemudian dia akan berjanji akan membangun lab COVID yang akan dibangun dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi sekarang lab COVID-nya di mana? Di Penjaringan atau di Petamburan? Kita nggak melihat. Justru pada saat penanganan COVID di DKI pada waktu itu, DKI sangat banyak kasus COVID-nya, bahkan banyak sekali yang meninggal. Dia kemudian menyerah, angkat tangan, mengibarkan bendera putih, menyerahkan penanganan COVID ke pemerintah pusat. Dia meminta bantuan pemerintah pusat. Karena apa? Karena dia nggak sanggup, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan sekarang dengan seenak jidatnya, dia bilang penanganan COVID di pemerintah pusat ini buruk. Coba bayangkan, bisa nggak orang seperti ini dipercaya? Dia justru menjadi pengkhianat, dia justru menjelek-jelekan negaranya di depan bangsa asing. Kan kampret. Saya sebetulnya emosi, melihat ini emosi. Tapi, ya pada akhirnya hanya bisa ngetawain aja. Ya semoga aja orang yang seperti ini nggak bisa jadi apa-apa di Indonesia, dan pada akhirnya hanya akan menjadi sampah, ya kan? Calon presiden yang mengkritik Presiden Jokowi tentang pembangunan IKN akan melanjutkan pembangunan itu. Bagaimana bisa? Dipikir secara logika aja, nggak masuk akal. Nah, tapi pada akhirnya setelah banyak sekali orang yang menyerang dia bilang bahwa ini adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, ya kan? Jadi kebolak-balik omongnya, itulah omongan orang munafik. Ya bukan orang sih, ular. Ya seperti itu. Lalu kemudian yang sekarang, yang terbaru, ketika dia ada di Australia, ketika dia ada di Sydney, dia justru menjelek-jelekan pemerintah Indonesia di hadapan masyarakat Australia, di luar negeri.
Dia mengatakan bahwa penanganan COVID di Indonesia ini buruk. Padahal di seluruh dunia, di mana-mana, di seluruh dunia mengakui bahwa penanganan COVID di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik dengan tidak menerapkan lockdown, dengan menerapkan PSBB, dengan menerapkan PPKM. Ini salah satu yang terbaik, terbukti. Penanganan kasus COVID di Indonesia seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kasusnya menurun, ekonomi juga semakin lama semakin meningkat, dan itu mendapatkan pengakuan dunia. Lalu apanya yang menurut Anies buruk? Kalau kita lihat justru penanganan COVID di Pemprov DKI itu yang sangat buruk. Nah, sekarang dengan demikian, Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem sibuk menggoreng ini, menaikkan nama Anies Baswedan seolah-olah dia ini nanti akan meneruskan kebijakan Presiden Jokowi, tapi dia sendiri secara kelakuan, secara tata kata ini justru berlawanan, justru bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Lalu apanya yang akan meneruskan kebijakan Presiden Jokowi? Dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa sebetulnya Anies Baswedan ini adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Sangat bertolak belakang. Dan dengan kejadian seperti ini, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan melalui tata katanya, semakin menegaskan bahwa Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini salah mengusung Anies Baswedan. Karena apa? Karena mereka semua sukses dikadalin. Apa emang udah kadal? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.